Bentuknya lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat Bilik Kreator dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mias hingga Pulau Rote. Jumpa lagi dengan Bang Kreator dari Balik Bilik Kreator. Kali ini kita akan kembali mereview tentang labu air. Nah, tentang labu air. Tetapi bukan kenapa ini lucu. Tempo hari sudah kita review tersendiri ya, bagaimana pertumbuhan labu air itu bisa lurus, bisa bengkok, bisa tidak rata pertumbuhannya. Sudah kita review di video sebelumnya. Tapi kali ini yang akan kita sampaikan adalah bahwa tumbuhan labu air atau labu Cina atau blonceng itu adalah salah satu tumbuhan yang membutuhkan perkawinan. Jadi artinya apa? Dalam satu pohon ini bisa menghasilkan bunga jantan dan bunga betina. Kalau pohon belinju itu atau pohon kurma itu memang satu pohon khusus, dia pohon jantan dan pohon betina ada masing-masing. Tetapi jenis blonceng, jenis selur-selur semacam ini termasuk dia berjenis kelamin ganda, sehingga dia relatif lebih mudah. Tidak dengan bantuan manusia pun sering serangga itu memfasilitasi perkawinannya. Nah, apabila kita ingin memastikan bahwa setiap bunga betina itu nanti jadi buah, maka kita harus proaktif juga. Tidak bisa kita mengandalkan kumbang, tidak bisa mengandalkan lalat atau tawon atau lebah untuk melakukan penyerbukan. Maka untuk memastikan agar kembang atau bunga betina kita itu nanti jadi buah, maka kita harus proaktif mengawinkan. Sebenarnya tidak dikawinkan oleh kita pun berpotensi juga akan bisa kawin oleh bantuan serangga atau angin, sehingga masih bisa jadi buah. Tetapi kita ingin pastikan agar setiap bakal buah atau setiap bunga betina itu agar bisa jadi. Nah, permasalahannya sekarang teman-teman sekalian, banyak di antara kita, saya dulu juga awalnya kebingungan, kok kembang kok ada yang jantan, ada yang betina, itu gimana cara mendeteksinya? Ayo sekarang ikut saya tunjukkan. Ternyata ada spesifikasi yang sedemikian jelas bagaimana kembang jantan dan bagaimana kembang betina, sehingga kita bisa mengeksekusi ketika kembang betina itu butuh dikawinkan, ya kita ambil bunga jantan, kita kawinkan. Kita ikutin yuk. Ini tidak ada, di sini tidak ada, ini kemarin sudah. Nah ini, kita lihat ya, ini kembang, ini kembang, ini juga sudah buah. Nah, akan kita tunjukkan mana kembang jantan dan mana kembang betina. Kembang yang jantan adalah kembang yang seperti tadi, adalah bunga yang tidak ada tanda-tanda dia menjadi buah. Contohnya mana ya? Ya, di sini jarang sekali kembangnya. Sudah jadi. Nah ini, ayo kita ke sini. Tadi sebenarnya di sana juga banyak. Ini teman-teman sekalian, kita kenali. Ini bunga. Ini sebentar lagi sore akan mekar. Nah, kalau dari tangkai ke kelopak bunga ini tidak ada perwujudan bakal buah meskipun kecil, ini berarti ini buah jantan. Nah, buah betina yang seperti apa? Nah, ini termasuk buah jantan ini jantan. Ingat ya baik-baik, bisa di close up. Nah, itu. Ini bunga jantan karena sebelum kelopak dia langsung tangkai. Tetapi kalau bunga yang betina, kita lihat bunga betina ya, ini bunga betina. Sebelum kelopak dia ada daging atau ada bakal buah. Nah, inilah bunga betina. Nah, bunga betina. Jadi sedemikian mudahnya kalau kita sudah mengetahui
Ya, bagaimana membedakan bunga jantan dan bunga betina. Nah, sehingga kita nanti bisa membantu perkawinan bakal buah ini, sehingga dijamin 90 sekian persen akan jadi buah itu dan berkembang. Kalau tidak dikawinkan, kita bisa gambling ya, mengharap dikawinkan oleh angin, atau penyerbukannya itu bisa oleh serangga. Nah, ini termasuk bunga, bunga betina bakal buah. Kita kawinkan nanti kalau sudah dia bunganya mekar. Nah, ada kembang atau bunga jantan, ada bunga betina. Kita sekalian akan mereview atau menunjukkan sulur jantan dan sulur betina. Teman-teman sekalian, ini pohon ini sedemikian subur. Memang dia relatif sangat gampang tumbuh dimanapun. Sehingga apabila kita lemparkan benih, dia bisa tumbuh dan dia bisa menjadi sehalaman. Sulurnya ini dari sulur ke sulur, dia ini terus bercabang. Sehingga kalau tidak kita kendalikan, kita bisa punya satu pohon ini bisa memenuhi seluruh halaman rumah kita, atau bisa memenuhi seluruh kebun kita. Ya, maka kita perlu melakukan pengendalian. Pengendaliannya gimana? Kita akan pangkas atau kita pruning atau kita potong sulur yang memang tidak menghasilkan buah. Itu namanya sulur jantan. Ada sulur yang menghasilkan buah, yaitu sulur betina. Nah, bagaimana mendeteksinya? Cara mendeteksinya adalah kita lihat dari pangkal dari pohon utama. Dari pohon utama ini dia akan bercabang. Dia akan bercabang. Nah, dari bercabang seperti ini. Nah, ketika dari cabang, ya, dari cabang utama, dari pangkal cabang sampai misalkan ini, nah, misalkan di sini. Nah, ketika ini sudah bercabang dan ini dia bercabang, terus cabangnya ini ada bunga bakal buah betina, berarti sulur ini adalah sulur betina. Ini patut kita pelihara, tidak kita pruning, tidak kita pangkas. Tapi ada juga sulur yang dari pangkal sampai ke ujung itu isinya kembang jantan semua. Misalnya ini contoh, ini masih kecil ya. Dari pangkal sampai ujung ini isinya kembang jantan semua. Apalagi nanti kalau sudah panjang, kita bisa pastikan kalau sudah 2 meter, 3 meter, kok dari pangkal sampai ujung itu isinya kembang jantan semua, berarti itu sulur jantan. Nah, sulur jantan ini perlu kita pruning atau kita potong di sini. Jangan eman, meskipun terlihat sangat subur, sangat lebat, jangan eman. Karena apa? Yang pertama, kalau tidak kita potong, yang pasti dia akan menghabiskan nutrisi dari pohon itu. Eman, dia akan gemuk, subur, tapi tidak menghasilkan buah. Yang kedua, dia akan rimbun dan akan mengganggu lah ya, karena ini termasuk pohon-pohon yang sedemikian seperti semak belukar. Nah, yang ketiga, kalau di saat kita pruning di sini, dipotong di sini, maka nutrisi itu akan mengalir ke mana? Nutrisi akan mengalir ke sulur betina yang ada bakal buah. Alhasil, buah yang ada di situ nanti akan pertumbuhannya lebih cepat dan lebih bisa lebih bagus. Nah, itu. Jadi ini sudah beberapa kali kita pruning. Bayangkan ini umur 68 hari. Ini pohon ini hampir ya 2,5 bulan lah, 75-an hari. Ini sudah kita pruning berkali-kali. Kita amati dari pangkal ke ujung, mana yang memang tidak ada bakal buahnya sama sekali, yang isinya hanya kembang jantan semua, maka kita pruning. Nah, ini sekali lagi untuk mendeteksi ini bakal buah dari sini, bisa dari sini. Ini berarti ini adalah sulur betina. Meskipun kecil, ini kelihatan juga ini berarti sulur betina. Nah, kita pertahankan. Kita akan pruning sulur-sulur yang dari pangkal sampai ujung itu tidak ada tanda-tanda menghasilkan menghasilkan kembang betina, kembang bakal buah seperti ini contoh. Ini sebenarnya sudah layak di pruning.
dari sini, dari pangkal ini, dari sini, dari percabangan sini sampai ujung, ini sudah berapa ini, berapa meter, ini tidak ada bakal buah sama sekali. Setiap kembang yang tumbuh, setiap bunga yang tumbuh adalah kembang jantan. Nah ini, jadi untuk mengurangi kerimbunan, ya, untuk mengurangi kerimbunan, juga untuk menjaga stabilitas nutrisi dari akar, dari batang, maka kita perlu mengadakan pemeruningan, pemotongan. Demikian teman-teman sekalian, sangat mudah untuk menanam blonceng, ya. Ada teman-teman yang kita tahu kalau mau ke sini ambil blonceng sendiri. Nah, ada yang bilang saya minta bibitnya. Kalau hanya butuh bibit nggak usah ke sini jauh-jauh. Di toko pertanian terdekat ada, beli bibit ya, ditanam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Manfaatkan lahan yang ada sesempit apapun untuk bertanam, bertani, berkebun, insya Allah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.